to Cooking with Chef. Kamu personally suka nggak abis makan main course gitu? Habis itu makan dessert, suka nggak? Suka. Suka banget ya? Suka banget. Jadi, let's go then ya. Kita mulai membuat Let's go. hidangan hari ini, ya kan? Oke. Mau bikin apa hari ini? Jadi hari ini aku mau membuat chocolate brownie, tapi ini bukan chocolate brownie biasa karena chocolate brownie yang aku buat hari ini adalah gluten free. Jadi gluten free itu tidak menggunakan tepung sama sekali di bakingnya. Nah, itu sini apa? Nah, ini tepung, tapi tepung almond. Jadi, biasanya kalau orang-orang yang nggak bisa mengkonsumsi gluten atau tepung-tepungan yang kita dapat biasa di tepung biasa, mereka akan mensubstitusinya dengan tepung-tepungan lain. Bisa tepung beras, bisa tepung kentang. Tapi hari ini aku mau pakai tepung almond, kayak gitu. Nah, di sini aku mulai aja langsung campur. Nanti kamu bantu aku Eden ya untuk Siap. campur. Ini super gampang buat cewek-cewek yang di rumah yang mau recreate ini karena kalian cuma butuh one bowl aja dan it's not hard karena nggak usah pakai mixer, nggak usah pakai apa-apa. Ini sesuatu yang mungkin kalian udah ada di rumah dan bahan-bahannya tentunya super gampang untuk didapatkan. Pasti enak ke? Of course dong, Syara yang buat. Siap. Oke. Sorry, Chef. Oke, langsung aja ya. Kita masukkan ke dalam mangkok ada tepung almond. Tepung almond. Tepung almondnya aku masukkan 150 gram, lalu diikuti dengan gula. Gulanya 180 Ini gram. urutannya emang harus gini atau boleh Well, gimana? ini urutannya sebenarnya nggak ada urutan yang sampai gimana sih, karena lagi-lagi ini one bowl, jadi tidak ada, kita tidak usah nge-whip kayak butter, tidak usah nge-whip telurnya terlebih dahulu, tapi langsung aja bahan kering nanti akan ditemukan dengan bahan basah kayak gitu. Teknik one bowl ya, oke. Oke, kan ini kita tadi udah masukin ada tepung almond, lalu ada gula pasir, sekarang cocoa powder dan Cocoa powder. Tinggal masukin doang. masukin doang cocoa powder. Gampang banget ya. Gampang banget. Ini cocoa powdernya kita pakai 75 gram. Oke, next kan kita ada bahan kering. Terakhir di bahan kering kita mau masukin baking powder karena baking powder nanti bisa bantu proses ngembangnya kue tersebut. Oke, berapa banyak? 1 teaspoon aja untuk baking powdernya. 1 teaspoon. 1 teaspoon. Nah, oke. Lagi biar ngembang. Kan udah ada bahan keringnya seperti ini, hanya di one bowl. Kamu sekarang bantu aku untuk ngambil whisk dong, dan nanti kita mau campur. Siap, Chef. Nah, kan biasa nih walaupun dessert tetap dimasukin garam. Ini masukin garam nggak? good question. Aku sebenarnya lupa guys, masukin sedikit garam. Biar nanti kalau misalnya bikin dessert itu meskipun cenderung manis, tapi tetap ada kayak gurihnya gitu loh. Jadi boleh kayak kita masukin pinch of salt juga. Sebanyak-banyak nanti jadinya bukan dessert, savory. Udah, Chef. Nah, oke. Kan bahan keringnya udah tercampur, kita akan masukkan bahan basahnya. Bahan basahnya hari ini terdiri dari 3 telur dan juga ada melted butter. Oke. Jadi melted butter itu mentega tawar biasa. Kalau misalnya nggak mau pakai butter, bisa pakai mentega cair atau mungkin kalian mau substitusi dengan oil. Canola oil atau vegetable oil Yang atau lebih even healthy. coconut oil juga bisa kayak gitu. Kalau misalnya satu resep itu ada minta pakai beberapa telur, aku nggak rekomen untuk langsung memecahkan telurnya di dalam langsung karena kadang-kadang itu tuh nggak tahu kalau misalnya telur itu kondisinya fresh atau enggak. Jadi it's better to open it kayak one by one di mangkok yang terpisah dan nanti baru dimasukkan kayak gitu. Oh iya, kan hari ini kita baking. Jadi sembari nunggu untuk membuat adonannya, aku udah preheat oven di 180 derajat. Kalau misalnya kalian bingung, kalau Kak, aku kadang-kadang di rumah ovennya nggak ada indikatornya, pokoknya kurang lebih 170 sampai 180 untuk baking itu selalu aman. Nah, aku langsung masukin ya telur dan juga mentega yang sudah dilelehkan ke dalam bowlnya. Tahu telur fresh atau tidak fresh dari mana? Telur fresh atau tidak fresh itu sebenarnya ada cara untuk mengukurnya atau mau melihat ini fresh atau enggak dengan floating teknik. Jadi floating teknik itu bisa pakai mangkok seperti ini atau di gelas kalian isi air. Lalu kalau misalnya telur itu masih tenggelam di bawah, berarti artinya itu masih fresh. Kalau dia udah mengapung, berarti telur itu sudah busuk atau tidak layak pakai. Wedian, Chef. Oke, kita masukkan kayak gini ya, dan kita nggak usah aduknya terlalu
vigorously, kayak just enough sampai semuanya itu tercampur. Oke, chef. Nah, Panas ini ya, chef? panas, aku bantu. Panas. Panas banget. Jadi kamu bisa bantu aduk. Siap, chef. Sekarang mungkin udah agak membentuk pasta seperti ini dan agak susah kalau pakai whisk. Jadi kita Membentuk dough. ganti pakai spatula. Dan adonan yang aku buat hari ini emang agak ini ya, agak dense. So it's not runny, bukan kayak cake batter yang biasa umumnya ditemui. Dan tapi it's okay, it's normal karena nanti kita mau browniesnya bentuknya tetap fudgy dan juga chocolatey banget. Lebih suka baking apa masak? Lebih suka baking atau masak? Waduh, pertanyaan yang susah ya, karena aku sebenarnya suka dua-duanya. Tapi kalau boleh milih kayak di waktu santai kayak gini, aku prefer baking sih, karena bisa menikmati, bisa ngobrol ya kan. Kalau masak tuh kayak, kayak intens gitu loh. Tapi Jadi tadi bisa ngobrol. bisa ngobrol. Kan tadi kamu yang masak, bukan aku. Oh, iya. Oke, nah ini Iya. batternya untuk brownie udah jadi. Jadi kita bisa langsung masukin ke dalam oven. Lebih enak masukin coklat lagi. Tapi ya benar, sebelumnya itu kita bisa masukin coklat. Kalau misalnya kalian merasa, aku merasa ini kurang guilty gitu, merasa kurang coklat, tambahin aja coklat. Nah, bikin buat cowok. Pernah dong. Kan nggak cuma kamu dan yang romantis pernah masakin buat cewek. Gitu. Aku harus pernah dong. Kayak mungkin aku bisa merebut hati para lelaki dengan membuat sesuatu yang manis ya kan? Oh, jadi gitu. Artinya cewek kasih makanan ke cowok yang manis-manis, artinya ceweknya suka sama cowok itu. Ya iyalah, artinya kamu masakin steak buat cewek apa kalau kamu nggak suka sama cewek itu? Kan coklatnya udah dicop kayak gini. Nggak usah terlalu kecil-kecil ya, biar ada coklat melted nanti. Benar, biar ada teksturnya juga, langsung aja masukin ke dalam batternya. Masuk sok kabeh. Sok kabeh. Setalonannya. Enggak, jangan Sok dong. kabeh. Nanti rasanya jadi rasa kayu ya kan. Enak, smoky gitu. Dibakar. Kamu suka baking nggak sih dan BTW? Kamu suka baking atau enggak? Jujur aja suka makan ya. Bikinnya nggak suka. Oke, Benci, siap. Karena tangannya lengket-lengket gitu. Nah, loyang untuk brownies yang aku akan pakai hari ini adalah loyang yang kecil-kecil. So it's a mini loaf. Tapi kalau misalnya kalian prefer pakai Lucu ya. semacam loyang kue 20 cm, 18 cm, pakai apa aja yang kalian ada di rumah sih ya sebenarnya. Tapi karena hari ini buat sesuatu yang spesial buat kalian semua, jadi kita Aku mau spesial. membuat yang imut-imut aja kayak gitu. Apakah saya spesial? Kamu spesial, of course dong Dan. Kalau nggak ngapain aku sekarang masak sama kamu? Siapa tahu disuruh. Enggak lah, Siapa tahu konten. kan happy bisa masak bareng. Sebenarnya nggak ada takaran khusus kalau misalnya mau masukin ke loyangnya masing-masing. Tapi emang lebih bagus kalau misalnya kalian bisa membagi adonan ini secara rata di 6 loyang ini. Jadi aku ambil timbangan dulu ya, biar kita bisa exactly know how much in each tin. Oh, tenang chef, tak ambilin. Oke, terima kasih. Nah, nanti selain ada brownies, aku mau membuat 2 komponen lain. Akan ada raspberry coulis dan juga whipping cream. Nanti pas kita lagi nunggu browniesnya, kita bisa mengerjakan 2 komponen ini ya. Apa ya? Kalau selain mau brownies kan biasa coklat brownies. Bener. Mau rasa lain bisa nggak? Bisa dong rasa lain. Jadi misalnya kalian pakai Berapa? resep hari ini 100. Oke. Jadi misalnya kalian mau mengadopsi resep yang aku kasih hari ini dengan rasa lain, kalian bisa substitusi cocoa powder dengan contohnya nih, kalau mau bikin rasa matcha, kalian bisa pakai matcha powder atau taro powder. Tapi mungkin kuantitinya tadi untuk cocoa powder ada 75 gram, kalian bisa buat sekitar 35 gram untuk matcha atau 35 gram untuk taro kayak gitu. Oke. Nah, aku punya tips untuk kalian di rumah yang mau bikin brownies atau cake atau apapun lah. It's better kalau misalnya kalian line loyang kalian dengan sedikit baking paper. Jadi nanti saat Keluarinnya browniesnya gampang. sudah jadi, kita mengeluarkannya juga gampang. Sambil ada masukin batter brownie-nya ke dalam loyang, aku mau taruh chocolate chips di atas brownie-nya sebelum dimasukkan ke oven. Jadi nanti saat udah jadi, kelihatan kalau misalnya ada semacam coklat dekoratifnya di atas.
Nah, aku langsung buat raspberry coulis-nya untuk Ampun. salah satu komponen yang nanti aku buat. Kamu nggak apa-apa, Dan? Ya, raspberry coulis ya. Raspberry coulis terdiri dari frozen atau fresh raspberry. Ini bisa buah apa aja sih, nggak harus raspberry. Misalnya kalian mau pakai blueberry, pakai strawberry juga boleh. Langsung aja aku masukkan ke dalam saucepan dan aku kasih sedikit gula dan lemon juice. Gitu aja. Jadi menurut aku nih, Dan, kalau udah bikin sesuatu yang super fudgy, udah rich, kan coklat bawaannya kayak lebih very rich and creamy and kayak udah too much gitu. Nah, aku butuh something yang cuts it down. Jadi aku bikin semacam saus yaitu raspberry coulis untuk memberikan acidity, a little bit of fruitiness ya kan. Kalau Chef Dina bilang kan coklat harus doang, ada layer bosen. rasa, jangan satu doang. Kalau bikin coklat brownie doang nggak usah masuk MasterChef Indonesia ya kan, bener kan? Oke, aku kasih sedikit gula untuk raspberry coulis-nya dan juga sedikit lemon juice. Lemon juice. Garpu colok ke sini, terus diputer. Iya sih. Keluar. Udah. Nah, udah siap kayak gini, kita langsung aja masukkan ke dalam oven yang udah di preheat tadi 170 sampai 180 derajat selama 20-25 menit. Kita cek nanti ya. Oke, sekarang mau ngocok whipped creamnya. Sebelum kocok ini pasti kemana-mana. Tips and trick lagi, kasih air di tisu. Benar. Jadi biar nanti pas kita nge-whisk whipping Tidak creamnya, kemana-mana. mangkoknya tetap stays in place kayak gitu. Nice. Tuh. Jadi di sini ada whipping cream atau krim kocok. Kalian bisa beli yang cair ataupun biasanya juga ada yang bubuk dan akan dicampur dengan sedikit icing sugar. Hari ini kita mau buat namanya cream chantilly. Cream chantilly itu terbuat dari krim kocok atau whipping cream dan juga sedikit icing sugar. Aku bantu kasih icing sugarnya sedikit ya. Gastronomi. Oh, dan ini kayaknya browniesnya udah mateng. Aku ambil dulu. Kamu sambil ngocok. Nah, aku mau taruh di cooling rack dulu, biar nanti dia bisa dingin dulu secara sempurna. Krimnya udah? Sedikit lagi? Segini? Sedikit lagi ya? Masih terus, kurang. Oke. Nah, ini aku keluarin ya. Ya, udah setelah perjuangan jadinya kayak gini. Taruh di dalam RS biar gak cepet leleh. Jadi di sini ada 3 komponen. Ini dia gluten free chocolate brownie yang kita udah buat dan udah dingin dari oven. Ada raspberry coulis atau raspberry kompot dan juga ada chantilly cream atau whipping cream. Kita langsung aja dan plating ya. Aku hari ini mau nunjukin 2 cara lah untuk plating ya. Kita nanti bikin plating yang plated kayak ala-ala di dapur MasterChef atau juga ada plating yang simple. Ya, simple aja. Kita mulai dari yang simple dulu aja ya, Dan ya. Biar langsung kesini langsung wow gitu. Oke, yang simple dulu. Simple dulu. Kita mau persen berapa nih? 3 brownie kali ya? Ya. Bisa ditata di sini, kasih icing sugar. Gak panas. Udah dingin dong. Oke. Dikit-dikit. Banyak banget. Oh, sorry. Oke. Satu lagi, taruh di atasnya kayak gini. Nah, cakep. Tutupin yang ini. Terus sprinkle lagi. Sprinkle lagi. Jadi aku ada piring putih kayak gini karena hari ini aku mau bikin kontras warna. Ada browniesnya warna coklat ya kan, terus sausnya warna merah merona. Jadi Belajar dari siapa kontras warna? Kayaknya kontras tadi warna. Kayaknya iya, kayaknya belajar dari siapa? Kayaknya dari Alden deh. Aku mau plating untuk bikin quenelle. Wih, teknik apa ini? Quenelle itu apa ya? Nggak ada tekniknya sih, Dan sebenarnya kayak buat Belajar dari mana ya? bentuk pakai sendok. Weh. Waduh, wow. Beautiful. Wow. Oke, itu udah ada quenelle krimnya.
Lalu mau kasih terakhir apa nih, Don? Ingat nggak? Hah? Raspberry kompot. Oke, aku mau taruh di tengah-tengah. Gitu. Udah, ini platingnya kayak gini. Sesimpel itu. Oke, ini udah selesai. This is it guys, brownie gluten free ala Cheryl dan Alden yang kalian bisa terapin di rumah. Semoga resepnya yang kita share hari ini dapat berguna dan kalau kalian bikin atau recreate bisa tag kita. Nah, buat cowok-cowok mau dibikinin, langsung DM IG-nya Cheryl. Kok sekalian promosi ya? Oke guys, I'll see you on the next section of Cooking with Chef. Bye-bye. Bye-bye.